Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bermuajahah, tentunya masih bisa saling doa bidoa. Dan alhamdulillahirabbil alamin, di malam hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kita masih diberikan nikmat Islam, kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat sehatil badan. Dan saya tidak bisa menyebut satu persatu atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Contoh kenikmatan nikmat kesehatan aja. Nikmat kesehatan itu sangatlah luas sekali, antara lain kita diberikan nikmat bisa melihat, kita masih diberikan nikmat untuk berbicara, kita masih diberikan nikmat untuk berjalan. Ini sangatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Dikarenakan ini perlu saya utarakan, Kang, untuk semua saudaraku dimanapun panjenengan berada. Kita anggap semuanya yang menonton ini saudara kita semua. Jadi kita ketika diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh nikmat berjalan aja lah. Lihat itu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di luar sana itu ada yang kakinya amin ya, kayak seperti itu dimutasi. Saya teringat teman saya yang di rumah, beliau itu ngabdi di pondok pesantren. Dan akhirnya ya namanya orang itu musibah itu tidak tahu kapan datangnya. Sampai-sampai itu ketika beliau itu mengabdi di pondok dan belanja, biasa kan ngabdi di dapur, belanja untuk semua santri untuk makan. Lah beliau itu belanja di pasar dan nggak tahu ya, ada 3 teman saya itu mengalami kecelakaan. Jadi naik tosa, beliaunya itu kecelakaan, Kang. Dan sehingga ada satu santri teman saya itu sampai kakinya itu diamputasi. Lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan nikmat berjalan ini harus sangatlah bersyukur sekali. Maka harus kita ulas kembali bahwasannya di luaran sana itu ada yang lebih sengsara daripada kita. Ya semoga saudaraku semuanya, kita semuanya ini selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi apalagi? Ya diberi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan patut kita utarakan, Kang. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu harus asik dengan Tuhan kita. Seperti itu. Maka sering sekali saya itu berbicara tentang Tuhan Maha Asik. Saya itu sering sekali membuat story. Kalau panjenengan melihat story saya di WA, itu pasti panjenengan akan melihat saya itu selalu mengutarakan bahwasannya Tuhan itu Maha Asik. Terus panjenengan itu panggah top Gusti. Lah dengan kita membiasakan kalimat-kalimat ya mungkin ya terkesan rileks saja itu. Tuhan Maha Asik kan kelihatan rileks. Tapi ketika kita saling selalu mengutarakan, selalu mengucapkan, terus akhirnya timbullah di pikiran kita bahwasanya Tuhan Maha Asik, itu nanti akan tertata otak kita, Kang. Jadi apa yang kita ucapkan itu nanti akan diproses oleh otak dan itu menjadikan cerminan diri kita. Betul gak, Kang? Betul. Nah, ini perlu saya utarakan untuk semuanya, untuk saudaraku dimanapun berada. Ini teman saya, namanya siapa, Kang? Perkenalkan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ya Muhammad Riyadus Alfian. Ya kalau biasa di pondok sini ya dibilangnya Alfian. Iya. Dan ada yang dibilang gambreng. Tapi saya enjoy aja. Walaupun saya dipanggil gambreng, mudah-mudahan dengan nama gambreng itu saya ambil pikiran positif aja. Mudah-mudahan dengan nama gambreng itu, karena yang dinamanya pondok itu bahwasanya setiap perkataan yang kita ucapkan, santri siapapun orangnya, laki-laki maupun perempuan, kalau misal perkataannya di pondok itu, maupun itu perkataannya nyeleneh, mau perkataannya itu baik, itu langsung doanya dikabulkan, walaupun itu ucapan hanya semacam bercanda. Mungkin dengan nama ucapan nama saya disebut sama kang-kang santri PNDS, yaitu Pondok Pesantren Nuswantoro Nur Sifah Siri Aladuni Sholawat Muzat. Ya, dengan sebutan nama tersebut mudah-mudahan barokah untuk diri saya. Amin, Dan amin. juga mudah-mudahan untuk barokah manfaat di luar nanti ketika saya sudah tidak ada di sini lagi. Karena saya ambil positif aja, Kang. Karena sesungguhnya yang namanya bahasa guyonan, panggilan di pesantren itu, nama lakop itu emang yang biasanya itu yang sering dipakai itu, kalau misalnya santri itu kagak dipanggil nama aslinya. Kadang yang sering dikenal itu ya nama lakop, nama panggilan. Contoh seperti saya yang biasanya namanya Muhammad Riyadus Alfian, di pesantren juga saya juga dinamanya Alfian panggilannya, karena sangat simpel. Karena orang itu melihat itu kesimpelan. Nah, kenapa nama saya dipanggil gambreng? Karena ya tahu sendirilah, suara saya cempreng. Ketika saya sholawatan, itu ketika saya ya ibarat mah konsultasi, duduk bersama abah, duduk dan juga para tamu, ketika saya disodorkan mic, ya gitu, tahu sendiri. Abah kan senangnya nada-nada yang tinggi-tinggi, yang nadanya yang wah paling tinggi lah. Jadi bikin suara saya tuh serak gimana. Nah, langkah baiknya kita tes ini untuk vokal, karena kan ngomong-ngomong tentang suara gitu. Nanti kita berbincang-bincang lagi. Kalau saya itu teringat bahwasannya ketika saya diajak abah keluar kayak gitu, abah itu selalu mengutarakan bahwasannya ayo kita itu amalkan sholawat. Ya mungkin kita dakwah lewat kayak guyonan seperti ini. Betul. Iya toh? Tapi kita harus harus mengamalkan amalan, antara lain sholawat. Karena kan apa, kalau kita ngomong-ngomong tentang manfaat sholawat itu sangat banyak sekali. Di antaranya ialah ketika kita suka melantunkan sholawat atau bahasanya itu mengamalkan sholawat, nanti timbullah mahabbah cinta kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita cinta kepada baginda kita, nanti rasa cinta kita itu akan terbagi-bagi. Oh iya, pasti itu jelas. Antara lain ya cinta kepada guru, cinta kepada kedua orang tua, apalagi harus kita cinta sesama manusia. Makhluk. Ya. Ini kalau kita ngomong-ngomong tentang cinta kepada makhluk, nanti ketika kita sebagai anak muda ini akan salah paham. Jadi kita jangan teruskan. Jangan ngambil negatif. Ayo kita sholawatan dulu. Semoga lantaran sholawat ini Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan hidup kita, ya toh. Saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Sumailah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa usulihim wa furu'ihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Mau sholawat apa jenengan? Sholawat Nurzat lah. Nurizat ya. Iya, yang paling Top. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu paling senang. wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lahumul Fatihah. Sumailah sebut ibu bapak masing-masing. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iya kata bapak. Sebut guru panjenengan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Kangkang kawah hati hari-hari. Sebut dirinya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Untuk semuanya saudaraku panjenengan dimanapun panjenengan berada, saya sangat berterima kasih Kang Gambreng Nggih. kepada ya semua saudaraku dimanapun panjenengan berada, dikarenakan ya penyemangat kita antara lain ya saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Iya. Para Iya, subscriber, lovers. Abahnya Gus Samsudin, ya kan? Terus loversnya, subscribernya Ricky Nuswantoro. Ricky Nuswantoro, oh tenan. Ini baru kali ini nih nge-live lagi nih, nggak tahu kemana beliau itu. Kemana Kang? Kira-kira? Ya mungkin kemarin ya kenapa kok vakum sebentar ya karena ya belum waktunya lagi. Sekarang udah saatnya lagi kita untuk ya bersosial media seperti ini, karena kalau saya pikir-pikir ketika saya muncul di dunia maya ini ya juga banyak manfaatnya. Dikarenakan apa? Ya kita itu melakukan hal-hal yang baik loh. Yang pertama ialah kita bersolawat, terus kita ya mengaji kayak ya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol kayak itu kan, tapi ada manfaatnya. Antara lain yang perlu kita utarakan ialah rasa syukur kita, Kang. Jadi dimanapun kita berada itu harus kita muncullah rasa syukur kita itu loh. Karena kebanyakan orang itu, contoh ya, ketika kita berada di pondok itu pengennya pulang. Nah, ya tak? Betul. Nanti ketika kita pulang nanti pengennya mondok. Lah itulah biasa manusia itu mempunyai sifat seperti itu biasa wae. Bergonta-ganti pola pikir, bergonta-ganti hati, maksudnya membolak-balikan hati itu biasa. Karena kita itu lumrah sekali, karena kita itu sebagai manusia itu lumrah. Kalau ngomong-ngomong tentang konsisten itu ya kita perlu latih. Maka gimana cara kita latih biar kita itu hidup konsisten? Hidup konsisten itu hidup yang bagaimana? Yaitu hidup untuk berbuat baik. Maka di sini itu kata-katanya gini Kang Gambreng. Kita itu di sini ngapain? Di sini itu ya belajar baik. Belajar baik. Jadi namanya orang itu kodratnya itu semua orang itu baik kan? Semua. Kodratnya orang itu semua baik. Biasanya ya orang itu tidak baik, contoh orang itu tidak baik kepada kita itu pasti ada penyebabnya. Mungkin kesal karena apa? Ya toh? Mungkin ada embel-embel lah, pasti ada sebab. Dan sejatinya itu ya lumrah namanya manusia. Tapi kita itu harus kembali ke kodratnya awal. Manusia itu semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Kalau nggak percaya ya dicoba sendiri. Benar, semuanya baik. Menurut Kang Gambreng kan biasanya ada yang pertanyaan tuh gimana tuh rasanya mondok itu. Mungkin panjenengan bisa mengutarakan. Ya, kalau bagi saya ya Kang Riki ya, mondok itu ya nikmat. Sebenarnya semua itu kalau kita mensyukuri ya nikmat sekali. Di situ diajarkan bagaimana cara kita, ya salah satunya ya banyak lah, kita jauh dari orang tua ya kan, jauh dari apa yang kita cintai ya, terutama ya salah satunya ya jauh dari saudara-saudara kandung kita ya kan, itu kan namanya yang kita cintai ya kan. Banyak lah dan lain-lain. Dan belajar di pesantren itu ya tempat
dimana kita itu dididik dengan untuk baik. Nanti di situ kita akan merasakan bagaimana cara kita berteman, sosialisasi sama teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Kita berteman, bagaimana cara kita, ya banyak lah, berkumpul ngobrolnya biar gimana, biar hatinya itu nggak menyakitin hatinya teman. Itu banyak itu. Disinilah tempat untuk kita diajarkan kebaikan di pesantren itu. Mulai dari kita makan juga diatur sebaik-baiknya. Nyampe ya kita aja, ya mohon maaf ya Kang Riki ya, sampai santri banyak yang nggak punya rokok, nggak punya ini. Itulah nama kebaikan itu, kita yang punya yang ngasih, yang nggak punya ya minta gitu. Jadi ya kata orang tua saya pesan kayak gini Kang Riki. Jadi kalau misalnya di pesantren itu jangan sampai di dalam pesantren itu satu butir aja masuk ke dalam tubuh kita. Karena satu butir haram itu masuk ke dalam tubuh kita, itu akan mental. Cahaya ilmu itu akan mental dan tidak akan bermanfaat. Jadi ya belajar baiklah. Kita itu belajar tirakat. Nanti kalau misalnya di sini cuma materinya, nanti kalau udah di masyarakat itu baru ini lautannya. Iya. Gitu. Jadi kan banyak sekali pondok-pondok pesantren Ki. Ada yang apa namanya pondok pesantren seperti panjenengan dulu mondok. Saya nggak berani menyebutkan. Ya. Jangan nanti aja. Nanti kalau udah terjun kan jenengan menyebutkan sendiri. Kayak banyak pondok pesantren di luaran. Iya. Udah tahu kopi ini juga kopi. Iya. Jadi banyak sekali pondok-pondok pesantren. Kenapa kok panjenengan sekarang itu memilih mondok di Nuswantoro? Ada apa sih di Nuswantoro itu yang membuat panjenengan itu tertarik untuk mondok di pondok pesantren Nuswantoro? Ya satu, karena saya kan pas lulus dari pesantren, sebenarnya saya itu sebelum, ya mohon maaf ya, sebelumnya Abah Gus Samsudin itu membumikan sholawat, itu kan saya kan di pesantren kan udah dapat amalan sholawat nurzat. Udah dapat sholawat. Sholawat nurzat itu mohon maaf, sholawat nurzat yang di pesantren saya itu bukan sholawat nurzat, namanya sholawat zatiyah. Zatiyah. Ya. Dan juga itu juga dapat dari sanadnya itu orang Blitar juga Orang Iya. Blitar. Ibarat kiai besar lah di Blitar, tapi nggak tahu siapa namanya, saya lupa. Soalnya ada bukunya di tempat saya, di rumah saya. Nah saya amalkan ya kan. Ada bedanya sholawat zatiyahnya yang di Lirboyo itu, yang namanya di pesantren kan di, Kamu nyebut merek. ya Lanjut nggak usah langsung aja, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi ya yang namanya sholawat di sana tuh, pesantren saya dulu tuh nggak di apa ya, nggak diamalin gitu, bahasanya nggak ditirakatin, jadi ya tirakatin sendiri. Cuman jadi tuh kiai ngasih nih amalan, jadi ya suruh nirakatin sendiri. Nah pas saya nirakatin itu, alhamdulillah selama 41 hari saya. Jadi saya nirakatin itu 41 hari. Pas saya 41 hari itu kan mau ini acara ibarat selamatan bangun rumah ya, orang tua saya ngomong sama saya gini, Nang nanti selamatannya setelah udah selesai aja puasanya. Puasa itu 41 hari bilaru, makannya nasi tahu tanpa garam, tanpa mecin, tanpa apa. Terus kalau jajan itu ya biasanya kan habis buka kan, anak-anak yang puasa itu bilaru kan kadang makan batagor ini. Kalau saya nyampe milih-milih, makan roti aja nyampe saya milih-milih, ini ada telurnya enggak, ada susunya enggak gitu. Kan namanya kan bilaru kan kayak gitu. Jadi ya saya disediain sama orang tua saya, jadi makan pisang, apel, salad,
Itu sempet sempoyongan Kang, badan tuh sempoyongan demi Allah. Tapi saya pas ngamalin sholat Jatia itu yang dari pesantren saya itu, saya selalu kalau habis sholat isya tuh saya di pinggir laut. Di pinggir laut jenengan. Di pinggir laut. Karena apa? Panas kan? Hawanya panas. Hawanya panas. Panas. Ya satu, kalau di dalam rumah kan ya, namanya juga Jakarta kan sempit kan bahasanya. Betul. Tanah itu petak kayak gini aja udah dibangun ini Bangunan tembok ya. pasti. Jadi ya saya habis sholat isya ke laut, nyampe ya jam 10 Malam. Iya jam 10 malam kan, sambil zikir pas sudah nyampe jam 10 malam ya udah balik ke rumah. Ya selalu saya puasain sampai di 41 hari. Saya kan sholat hajat juga kan, itu kan ngamalin juga sholat hajat juga. Itu pas sholat terakhir itu saya itu tiba-tiba daerah Jakarta tuh mendung semua. Wow. Wah, ngeri. Sekti jenengan. Iya serius. Mendung malam-malam tuh. Terus Jam 2 malam kan. Wow, geledek nyampe kayak ini jendela. Yang namanya jendela ini. Apa bunyi geledek tuh halilintar. Boom. Nyampe getar. Iya. Wah, anginnya. Kok bisa gitu? Kenapa itu kok bisa gitu? Walau alam. Itu pas lagi saya wirid itu tuh. Terakhir itu ya. Itu kan suruh nenek saya kan yang dari Cirebon kan tinggal di rumah saya kan. Terakhir ditutup pati geni ya. Pati geninya kayak mana, Nek? Ya pokoknya nenek atau kakek? Nenek dari ibu. Orang Cirebon. Nah, nenek saya juga dulunya pas lagi mudanya kuat tirakat. Namanya juga orang Cirebon. Ya dikasih tahu nih pati geninya dari Cirebon kayak gini. Caranya gimana? Ya nanti sahur, habis sahur azan subuh kamu nggak boleh tidur, nyampe ketemu subuh lagi. Jadi ya nonstop mata melek kuat. Alhamdulillah itu nyampe ini jendela nyampe getar itu. Sholawat jatian namanya, tapi bukan sholat nuzat. Bedanya cuman ya kalau jatiannya ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri syarifi sayri tasmai wasifat wa alali wasobi ajmain. Kalau abah kan sholli wasalim wabarik, terus terakhirnya juga wasalim. Kalau saya ajmain. Tapi ya sama aja, sanadnya sama kan. Pas saya tanya ke abah ya sama sanadnya. Itu 41 hari kan saya wirud. Wow, halilintar kan. Waduh, halilintar. Ngerti dewe tau barangnya. Pokoknya itu tirakat terakhir itu. Ngeri. Wah, karena saking saya punya pikiran positif ya. Ini kalau misalnya hujan terus nih Jakarta bisa banjir ini. Bisa tsunami gitu. Aduh. Tapi kok jenengan waktu disuruh di goa ngapain? Pulang. Tolol kamu. Bocah. Fobia yang namanya ular saya. Fobia yang namanya sama cicak itu. Yeah. Nyampe toke aja tadi ya. Kan banyak tuh yang namanya rayap-rayap tuh. Saya lihat toke gede banget kata saya. Saya malah belok saya ke sini. Biasanya saya jalan sini kan. Tapi ketika panjenengan udah di rumah, lah jenengan itu tertarik di sini itu karena apanya gitu? Kan pasti setiap pondok itu kan pasti ada kelebihannya masing-masing. Nah, jenengan kok bisa tertarik untuk mondok di Nuswantoro itu karena apa? Sebenarnya saya yang ngamalin sholat Jatia itu ada manfaatnya, Kang. Jadi saya punya pengajian anak-anak. Alhamdulillah. Rame, 70 anak kayak TPI, Asayid, Maimun, itu banyak 70 anak. Ya kan? Sebelum saya nikah itu banyak itu. Nyampe-nyampe yang namanya pengajian setiap maghrib di masjid rumah saya nyampe kekurangan orang. Anak-anak muridnya pada ke saya semua. Dan seluruh RW 01 di wilayah saya itu
anak-anak ngaji yang paling banyak di tempat saya. Itu hikmahnya mengamalkan Hikmahnya sholawat. di situ. Terus juga dan saya juga hikmahnya ada di balik sholat jatia tuh saya pernah ngalamin saya. Jadi ada anak murid saya. Jadi emaknya janda punya anak 2, yang satu cewek yang satu cowok. Nah, karena dia anak bontot kan, yang cowoknya itu Anak bontot itu apa sih? anak terakhir. Oh, anak terakhir. Ya tahu sendirilah kalau Jakarta kan ya kayak gitulah, Iya. kehidupannya sulit. Nah, udah anaknya sakit kan, ini sakit kering keronta ini, kayak ibarat mah tulang itu pengapuran lah, udah tulang tinggal tulang doang, kulit nggak ada, daging nggak ada semua. Itu karena anak itu ngajinya di saya. Iya. Nyampe sore itu saya habis sholat asar, saya keluar dari masjid, saya jalan mau pulang ke rumah, tiba-tiba ibunya nyamperin saya, kayak Dus, minta doanya ya untuk anak saya, Subhanallah. soalnya anak saya nggak ngaji karena sakit katanya. Nggak saya ladenin pertama, terus besokan lagi habis sholat asar ketemu lagi sama saya, nggak saya ladenin. Dan yang ketiga, saking udah 3 kalinya ya kan ngomong kayak gitu, ya udah saya ladenin kan, ya udah saya bacakan sholawat Zatia yang saya Amalkan. yang saya puasain kan, saya pegang rambutnya cuma kayak gini. Iya. Udah besok sembuh. Alhamdulillah. Nah besokannya lagi ketemu saya habis sholat asar lagi, alhamdulillah. Jadi tuh panas udah hilang, badan tuh udah hilang. Nah, pas udah hilang minta doa lagi, katanya kaki itu nggak bisa jalan, lumpuh katanya, lumpuh. Oh ya udah, saya bacain sholat lagi, besokannya asar pas mau maghrib dia ngaji ke atas, padahal kakinya udah tinggal tulang doang Kang. Kata saya udah sembuh, udah Alhamdulillah. kealfian, kayak Dus kan manggilnya kayak Dus. Iya. Udah sembuh, benar udah sembuh. Iya, makanya saya disuruh ngaji sama mama. Oh ya udah, saya panggil kan, saya bacain badannya kan sholawat jatian, udah sembuh. Wow, sekarang mah lincah anaknya. Alhamdulillahirabbil Masya alamin. Allah. Maka ini loh yang makanya kita itu ketika mengamalkan suatu amalan itu harus didasari dengan rasa syukur. Itu loh penting sekali. Karena biasanya ketika kita ada manfaatnya sih ketika kita Pasti mengamalkan suatu amalan kayak sholawat itu mungkin awalnya kita itu tertarik karena manfaatnya. Itu nggak apa-apa, itu pasti akan menjadi barokahnya, pasti ada barokahnya tersendiri. Akan tetapi ketika kita mengamalkan sebuah amalan itu jangan sampai melekat. Jadi ketika kita melekat nanti hasilnya akan kecewa. Contoh, kita mengamalkan suatu amalan apa gitu, tujuannya apa, supaya kaya raya. Nah, ketika kita melekat untuk mengamalkan suatu amalan ini bertujuan untuk kaya raya, kita sudah mengamalkan bertahun-tahun akan tapi tidak kaya-kaya, itu nanti akan menjadikan kekecewaan. Maka daripada itu, apa sih tujuan guru-guru kita itu memberikan suatu amalan? Kalau saya pelajari mulai dari yang pertama saya mondok di Pondok Pesantren Nuswantoro sampai sekarang, saya itu udah mondok sekitaran 2,5 tahun. Saya itu kesini itu ya teman saya itu Pak Pur, terus Kang Ahmad yang sekarang ada di sini, ya itu Kang Rizky ya. Jadi yang saya dapatkan dari sini itu yaitu belajar untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya, harus menikmati semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya diberikan amalan Abah A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu semata-mata untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Contoh, ketika kita ditugaskan Abah untuk menerima tamu, panas kepanasan, hujan kehujanan. Iya pasti itu. Ya tah? Iya. Suruh Lah, terapi kan kayak gitu. Iya. Panas kepanasan, hujan kehujanan gitu. Enggak ada waktu untuk
ya bersantai-santai lah. Lah itu kan seakan-akan itu kan kayak sengsara sendiri. Lah akan tetapi ketika kita mengambil hikmah dari situ, kita syukur atas apa yang diberikan mandat oleh Abah, kita syukuri, kita nikmati. Nanti ada suatu kenikmatan tersendiri. Nanti akan terkenang. Umpama ketika kita sudah mengalami tahap yang itu, biasanya kan beliau itu menyuruh untuk ikut pengobatan di dalam. Nah nanti akan teringat, wah ya Allah ternyata hikmahnya kita itu mengabdi untuk tamu itu sangat luar biasa. Nanti akan timbullah rasa peduli kepada manusia. Kenapa kok kita pertama kali di pondok pesantren itu mengabdinya itu disuruh berterima tamu dulu, menerima tamu dulu lah. Abah itu ingin menumbuhkan rasa sosial kita kepada manusia. Coba ketika ada santri yang ujuk-ujuk hendak dari awal, langsung dari tengah atau dari atas, nanti rasa mahabbahnya kepada sesama teman, nggak ada, bodoh amat. Iya, serius ini saya berbicara ini. Makanya daripada itu, Abah itu selalu memberikan pelajaran yang kelihatannya itu sepele. Itu menurut saya itu tidak sepele. Ini penting ini. Maka untuk kayak jenengan kan nggak tahu nanti seumpama kita di rumah nanti kayak apa ditakdirkan Allah seperti apa, ya kita itu harus meniru metode yang Abah lakukan kepada kita. Jadi kita timbulkan rasa syukur kita jlokan dulu orang itu, nanti gimana toh tingkat kesabaran, tingkat hatinya beliau itu gimana. Ketika kita kasih yang ibarat kata itu yang sengsara dulu, gimana toh di beliau itu menata hatinya itu gimana. Kalau dari tahap awal itu sudah bisa mengimbangi, nanti tahap yang ke atas itu akan lebih mudah. Karena tahap yang awal itu sulit, gitu. Anak muda sekarang disuruh panas kepanasan, hujan kehujanan, gitu, nggak mau. Akan tapi di sini wajib. Kita disuruh pertama puasa yang namanya puasa bilaro, gitu. Semata-mata apa kita itu disuruh Abah untuk berpuasa itu bukan kok dikarenakan untuk kita itu sakti. Bukan. Terus kita berdoa harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Akan tetapi tujuan beliau itu menyuruh kita, mempelajari kita untuk berpuasa, antara lain ya berpuasa bilaruh tadi, supaya apa? Semata-mata untuk mengekang hawa nafsu kita. Namanya hawa nafsu itu sangat sulit terkendali. Bisa terkendali ya ketika kita lapar. Nah, bisanya cuma itu. Coba kalau kita itu perut kita itu nggak kosong, perut kita penuh, pasti ada aja yang ingin kita lakukan. Akan tetapi ketika kita mengekang hawa nafsu kita dengan berpuasa, itulah cara yang sangat cepat sekali. Makanya saya itu alhamdulillah bersyukur sekali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mondok di Pondok Pesantren Nuswantoro. Ya ada sih rasa kesal terhadap orang-orang yang menghina, mencaci Abah. Itu saya rasa kesal, rasa jengkel itu ada. Saya itu pernah ingin melawan atau menanggapi suatu cacian atau bulian. Tapi Abah itu bilangnya seperti apa? Enggak apa-apa. Orang itu kenapa kok berbicara seperti itu? Karena belum kenal dengan kita. Seandainya kenal dengan kita ya pasti akan dekat dengan kita. Seperti contoh aja. Kita kan sekarang udah saling kenal. Jadi kita itu ngobrolnya juga enak, enjoy, gitu ya. Karena kita udah kenal, gitu ya. Kita melakukan kesalahan, contoh kita melakukan kesalahan, pasti panjenengan akan memaklumi, gitu. Akan tetapi beda dengan orang yang belum kita kenal. Contoh, belum kenal aja udah perengut dengan kita, pasti nanti ekspektasi kita itu akan negatif terus. Maka dari itu makalah tentang
tak kenal maka tak sayang, gimana? Itu Gimana? tak kenal maka tak sayang. Kenal maka tak sayang. Maka harus kenalan dulu, nanti baru saling menyayangi. Ya sih. menyayangi. Asalkan jangan saling menyayangi sesama laki-laki, nggak boleh itu. Boleh kok. Nanti jadinya kaum Nabi Lut nanti. Dan alhamdulillah sekali untuk saudaraku dimanapun panjenengan berada. Ayo amalkan terus amalan yang diamalkan oleh, diberikan amalan oleh Abah. Yang pertama ialah mandi malam, yang kedua ialah sholat malam, terus zikir malam. Zikir malamnya nggak usah panjang-panjang lah, sholawat nuzat aja lah cukup lah. Insyaallah. Nah maka harus kita ciptakan dunia itu kayak seasik mungkin. Dunia itu milik kita gitu loh. Jadi ketika kita diberikan ujian seperti ini ya nggak apa-apa. Saya ridho Gusti. Saya ridho Gusti. Panjenengan itu panggah top Gusti. Lah itu yang saya utarakan. Itu nanti ada cinta nikmat. Nah, cinta nikmat. Maka ketika hati kita gelisah, yang mampu mengobati kegelisahan itu siapa? Ya diri kita sendiri. Maka banyak cara untuk menghindari sifat kegalauan, menghindari sifat membenci orang, menghindari sifat iri dengki dengan orang, itu ada banyak cara. Yang pertama itu ya kita harus bertakwa kepada Allah dulu. Iya. Yang pertama ya jalankan sholat. Karena sholat itu bisa menjadi tolak ukur kita loh. Kalau makolahnya di kitab itu apa? As-sholatu imaduddin, ya toh? As-sholatu imaduddin. Sholat ialah tiang agama. Kalau sholat kita jaga, pasti iman kita itu pasti akan terjaga, akan kokoh itu. Coba kalau nggak percaya, lihat orang yang menjaga sholatnya, itu pasti kan hidupnya meskipun hidupnya itu terlihat kurang, bahkan pas-pasan, bahkan kurang, itu hatinya itu pasti akan panggah tenang. Beda dengan orang yang Islam tapi nggak sholat, meskipun kaya raya, gitu ya, bergelimang harta, hatinya itu nggak akan tentram. Pasti ada yang kurang. Pasti itu. Maka ketika kita berbicara tentang manfaat sholat itu sangat banyak sekali. Dan kita sebagai pengamal ilmu hikmah jangan melulu berbicara tentang manfaat. Gitu? Jangan. Tinggal nikmatin dan jalan. Nikmatin dan jalani. Karena di dunia ini tidak ada yang instan. Bener nggak, Gus? Iya betul. Mulai aktif ini. Mulai besok kita belajar lagi tentang ilmu syariat ya. Nanti kita bertemu lagi di kesempatan hari. Mungkin ya kita akan konten seperti ini. Ini konten ya. Ini hiburan ini. Sholat juga ya. Jangan pernah ditinggalkan. Sholat itu kata Gus Riki ya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Contohnya, jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Kedua sholat. Dan ketiga zakat. Keempat puasa. Ya kan? Tak tutup. Nah, keenam pergi haji. Kalau misalnya kita nggak pernah melakukan sholat 5 waktu, ya kita ambil satu bagian ini sholatnya nggak pernah dijalani, pasti jatuh semua kan, ya gitu contohnya. Jadi kalau misalnya kita para subscriber lovers, kalau misalnya kita nggak melakukan sholat, semuanya sama, nanti akan jatuh terbengkalai semua. Jadi kagak ada gunanya, nanti hidupnya akan menjauh dari Tuhan gitu. Karena saya pernah pengalaman, Gus. Dulu saya kan punya teman di daerah Jakarta Pusat tuh, di belakang mall Mangga 2. Tahu sendiri Mangga 2, tempatnya para jablay. Jablay itu apa? PSK. Oh, PSK kelas kakak semua di situ, di Mangga 2 ya. Mohon maaf nih sebelumnya, saya main itu ke kawan saya yang di Jakarta Pusat. Nah, orang tuanya kawan saya itu namanya Kiai Ali. Itu gurunya tahu Ustadz Jepri Al-Bukhari. Yeah. Nah,
itu gurunya Ustadz Jepri Al-Bukhari yang tahu kondang tuh, mubalik paling kondang pada masanya. Beliau itu selalu mengajarkan kepada Ustadz Jepri Al-Bukhari. Tahu sendiri Ustadz Jepri Al-Bukhari waktu mudanya banyaklah macam-macam, dia semua maksiat apa udah pernah dia lakukan. Dan di situ juga bandar yang paling terbesar. Tutup ya, nanti tutup. Apa ditutup? Ya itunya namanya bandar. Ya, Ya, itu amatir ini guys. nyampe apa? Beliau itu kenal dengan Aba Ali Saman itu, nyampe diungkapkan satu, kamu harus jaga sholat. Insya Allah kalau kamu jaga sholat ya, kamu hidupnya sukses. Dan bukan Ustadz Jepri Al-Bukhari juga, Ustadz Abdul Somad, bukan Ustadz Abdul Somad, siapa yang biasa di SCTP tuh, Siapa? Ustadz bukan Adi Hidayat, bukan, Lanjut. Ustadz Solmed. Mm-mm. Ustadz Solmed, Are you ready, yang kayak gitu tuh. Kalau misal pembukaan Are you ready, itu juga gurunya Aba Ali Saman. Dan saya ketika main ke rumah kawan saya itu, ke orang tuanya Aba Ali Saman, ketika saya datang ke rumahnya, tiba-tiba sholat subuh kan, saya diomongin, dinasihatin, kamu jaga sholat 5 waktu. Kalau kamu jaga sholat 5 waktunya, insya Allah hidup kamu akan tenang. Amin. Dan sampai saya pikirkan sekarang, emang sholat 5 waktu harus dijaga. Dan juga perintah orang tua saya, bapak saya, bapak nggak minta apa-apa dari kamu, bapak cuma wasiat satu, walaupun harta bapak banyak nih, nggak minta harta, bapak pesan sama anak-anaknya, jangan tinggalkan sholat. Bril, ngentot Bril. Bocah. Ada orangnya guys di dalam ini, Kang Gebril. Lihat itu loh, tatonya itu loh. Bocah. Ini walaupun dia banyak tatonya, dia udah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan sholat 5 waktunya. Walaupun dia itu ketika waktu qomat dia ngambil air wudhu, langsung dia lari. Saking apa? Saking tidak mau ketinggalan sholat berjamaah. Ini namanya Kang Depri. Masya Allah, beliau itu ingin selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kesini itu bukan hanya untuk mencari ilmu, tapi dia itu yang paling dia pertamakan, yaitu hanya ngaji, sholat, udah. Dalam mencari jodoh. Jadi, kamu gimana terusannya? Ngomong-ngomong tentang sholat, besok kita itu praktek sholat boleh? Kamu yang sebagai contoh. Kan udah diajarkan itu. Nah makanya ini kan ayo kita praktekkan di sosial media ini. Berani nggak? Ya berani-berani aja insya Allah. Hah? Insya Allah. Masa nggak berani? Insya Allah. Besok Pokoknya banyak lah cerita sholawat Nurjan tuh yang saya. alah lah. Besok kita akan lanjut dengan belajar untuk sholat. Kita mulai dari wudhu dulu. Sampai saya kesini. Besok kita belajar wudhu sama Kang Gambreng. Mungkin besok yang sebagai prakteknya Kang Gambreng. Ya mungkin di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat nih Kang Gambreng. Iya, saya juga meminta maaf karena menyita waktu panjenengan. Wah, santai aja saya mah. Los, bebas. Mau kapanpun bebas saya. Doakan ya, semoga saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dah. Amin. Okay. Dan jangan lupa para subscriber yang belum subscribe channelnya Kang Riki, dipencet tuh tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tombol loncengnya untuk semua, jangan untuk sendiri. Kalau untuk sendiri itu cuman khusus video-video yang lama-lama. Kalau semua video baru akan muncul. Betul nggak Kang Riki? Betul. Dan jangan lupa like dan share ke yang
lainnya atau ke teman-teman para subscribers dan para lovers? Yang terpenting intinya di malam hari ini itu kita harus mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama ialah sholat. Yang pertama ialah sholat. Dan mungkin ada banyak kegiatan kita nanti untuk tanya jawab kepada subscriber lovers. Kita harus berinteraksi juga kepada subscriber lovers. Oh iya, itu bagus itu. Kalau subscriber lovers nanya, ya kan, Kang, gimana caranya sholat? Kan Ya. banyak tuh para Oh iya. subscriber yang nggak bisa sholat. Ada, jangan dilihat para subscriber ini orang Islam semua, dan juga pasti ada juga orang non muslim terus pengen jadi mualaf kan kurang paham. Untuk semuanya, untuk subscriber loversnya Kang Gambreng gitu, kalau mau bertanya silakan diketik di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya baca satu persatu. Insya Allah nanti akan saya baca satu persatu. Ayo kita menata hidup kita gitu, untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Semoga kita semuanya diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Kita harus ingat bahwasannya segala kekuatan, segala perlindungan, segala kekuasaan, segala kesehatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat bisa berbicara, mendengar, berjalan, harus kita Syukuri. ekspresikan dengan rasa syukur tadi. Dengan rasa syukur. Ya, doakan nggih semoga saya sehat. Kang Gambreng juga doakan semoga beliau sehat ya. Karena beliau ini ada banyak tujuan lagi. Tenang. Oke. Untuk semuanya, untuk malam hari ini saya berterima kasih untuk panjenengan semuanya. Ya, semoga semuanya diberikan rezeki lancar ya. Amin. Dipermudahkan urusannya. Iya. Mungkin jadi ujian yang tadinya gede mudah-mudahan dikecilkan oleh Allah SWT. Amin. Jangan minta kekuatan. Nanti semakin kita minta kekuatan, maka semakin gede ujian. Betul. Ustadz Gambreng kemelelet. Nggih, cukup sekian. Saya berterima kasih kalau ada salah kata, ucapan atau tingkah laku yang kurang sopan. Saya dan Kang Gambreng meminta maaf sebesar-besarnya. Kamu suka dipanggil Gambreng atau Alfian sih? Bebas saya mah. Ini namanya Alfian, guys. Tadi panggil Gambreng juga. Gambreng juga gak apa-apa. Mudah-mudahan barokah untuk saya. Amin. Cukup sekian ya. Tetap yang pertama ialah jalankan sholat, amalkan sholawat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ingat kata-kata ayahku. Tenan. Ojo nesuan. Nggih. Matur suwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.